Kelompok berapa nih, Kelompok 3. Mas Ivan, siap, Mas? Ayo kelompok 3, guys. Siap. Ya pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikatif. Yang pertama, perkenalkan saya Hafid Arsa Maulana dan teman satu kelompok saya yaitu Muhammad Van Chandra Pratama. Next. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan sebuah media di antara bahasa-bahasa di dunia informatika sebagai bahasa persatuan atau sebagai bahasa nasional. Tandang bersanding sebagai sosok lingua franca Nusantara. Sebagai bahasa persatuan dan atau sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia terus tumbuh menapak perkembangan dengan segala dampaknya. Terluput dari terpaan pengaruh sifat dan kondisi bangsa Indonesia memiliki dan mempergunakan dua bahasa, yaitu bahasa daerah sebagai bahasa kesatu dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Next. Secara kebabas. Secara universal, pengertian bahasa ialah suatu perilaku yang berbentuk ujaran manusia. Itulah yang menjadi bahasa tatkala dua orang manusia atau lebih bersepakat bahwa seperangkat bunyi itu memiliki makna yang disetujui bersama. Bahasa adalah media komunikasi antar manusia yang mengandung beberapa sifat, yaitu yang pertama sistematik. Dalam setiap bahasa ada dua sistem, yaitu sistem bunyi dan makna. Bunyi merupakan suatu yang bersifat fisik, yakni bisa ditangkap oleh panca indera. Hanya bunyi-bunyi tertentu yang dapat diklarifikasikan sebagai simbol sebuah kata, yaitu bunyi yang dapat digunakan atau digabungkan dengan bunyi lain sehingga membentuk suatu kata. Yang kedua, manasuka. Bahasa disebut manasuka karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar. Yang ketiga, ujaran. Bahasa disebut ujaran karena media bahasa yang terpenting adalah bunyi, walaupun kemudian ditemui juga media tulisan dan isyarat lainnya. Yang keempat, manusiawi. Bahasa disebut manusiawi karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya. Jadi bukan makhluk lainnya. Komunikatif. Bahasa disebut alat komunikatif karena fungsi bahasa sebagai penyatu keluarga, masyarakat, dan bangsa dalam berbagai kegiatan. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ivan. Pendekatan komunikatif. Istilah pendekatan komunikatif sama kali muncul di Inggris dengan nama communicative approach. Dalam bahasa Arab, pendekatan komunikatif disebut dengan al-madal al-itisali, yaitu pendekatan yang memfokuskan pada kemampuan komunikasi aktif dan praktif. Pendekatan komunikatif adalah pendekatan pengajaran menyeluruh. Pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Next. Tujuan dari pendekatan komunikatif yaitu agar seseorang mampu berkomunikasi dan mampu menggunakan bahasa secara baik, benar, dan secara nyata dan wajar, serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan dan keadaan. Next. Fungsi komunikatif bahasa. Fungsi bahasa adalah cara bagaimana bahasa itu digunakan dengan demikian. Fungsi komunikatif bahasa adalah bagaimana cara bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi. Hal ini dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi informatif.
Fungsi informatif yang dimaksud adalah bahwa bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar atau pembaca. Fungsi informatif memiliki subfungsi seperti yang pertama untuk menjelaskan, untuk membuat rincian, kemudian untuk beralih topik, untuk mengidentifikasi, untuk menghubungkan dengan menggarisbawahi, dan yang terakhir untuk menghubungkan secara analogi. Kemudian yang kedua, fungsi transaksional. Fungsi transaksional yang dimaksud adalah bahwa bahasa dipakai untuk mengadakan hubungan antara seseorang dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, fungsi interaksional. Fungsi ini yang dimaksud adalah bahwa bahasa dapat digunakan untuk saling berhubungan satu dengan yang lain dalam segala keperluan. Sebagai makhluk sosial, tentu setiap orang ada tuntutan kebutuhan untuk selalu berhubungan dalam segala keperluan. Yang keempat, fungsi komisif. Fungsi komisif yang dimaksud adalah bahwa bahasa dapat digunakan untuk mengatakan kesanggupan atau ketidaksanggupan mengenai sesuatu dengan orang lain. Fungsi komisif ini memiliki fungsi seperti untuk menolak secara langsung, kemudian untuk menolak secara tidak langsung, untuk menyatakan kesanggupan, untuk menyatakan tidak kesanggupan, atau untuk menyetujui. Kemudian yang kelima, fungsi direktif. Fungsi direktif yang dimaksud adalah bahwa bahasa dapat digunakan untuk mengajukan saran, membujuk, permintaan, meyakinkan orang lain, dan sebagainya. Fungsi direktif ini memiliki subfungsi seperti untuk meyakinkan, untuk memberi kritik, untuk mengharapkan sesuatu, untuk membujuk, untuk memberi saran, atau untuk memberi memerintah secara tidak langsung. Kemudian yang keenam, fungsi konatif. Fungsi konatif yang dimaksud adalah bahwa bahasa dapat digunakan untuk mencairkan pembicara antara penutur dengan mitra tutur. Yang ketujuh, fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif yang dimaksud adalah bahwa bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan, suasana hati, dan sebagainya. Untuk mengungkapkan kekecewaan, menyatakan pendapat pribadi, menyatakan sikap pribadi, dan menyatakan pengalaman pribadi. Kemudian yang 8, fungsi regulatori. Fungsi regulatori adalah bahwa bahasa dapat digunakan untuk mengontrol sesuatu peristiwa. Kemudian yang ke-9, fungsi heuristik. Fungsi heuristik ini yang dimaksud adalah bahwa bahasa dapat digunakan untuk mengenal lingkungan seperti anak kecil ingin mengenal sesuatu yang belum dikenal sebelumnya. Kemudian yang ke-10, fungsi instrumental. Fungsi instrumental yang dimaksud adalah bahwa bahasa dapat digunakan untuk memanipulasi lingkungan sebagai sehingga terjadi suatu peristiwa. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif yang dimaksud adalah bahwa bahasa dapat digunakan untuk menciptakan ide-ide yang bersifat imajiner dan mengandung keindahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Harul Ulwan dengan NIM yang ada di share screen, dan teman saya Septian Rizka Pratama akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia Dengan sebagai bahasa komunikatif. Kok gak muncul, Yang pertama yaitu dalam interaksi berbahasa terjadi komunikasi. Dalam berkomunikasi mungkin terjadi interaksi komunikasi yang komunikatif dan mungkin juga tidak komunikatif. Perlu diketahui bahwa penggunaan bahasa yang komunikatif itu ialah penggunaan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Peristiwa berkomunikasi tersebut di atas oleh Chomsky disebut sebagai inner speech, di mana yang dimaksud inner speech yaitu semua tingkah laku manusia menurut pengalaman tertentu bersifat komunikatif.
Misalnya ada seseorang yang berjalan tergesa-gesa dan lambat-lambat. Orang tersebut sebenarnya sedang memberikan informasi, yaitu hal-hal yang menggambarkan perilaku orang tersebut. Peristiwa tersebut diamati oleh seorang pengamat. Pengamat itu tidak diketahui oleh si pelaku. Pengamat itu memperoleh informasi dari tingkah laku seseorang walaupun orang itu tidak menjadinya atau tidak bermaksud berkomunikasi dengan si pengamat tadi. Hal inilah yang disebut kesan. Tingkah laku itu pun dapat pula dinyatakan sebagai informasi lewat tuturan. Misalnya saya berjalan tergesa-gesa karena harus naik kereta api pukul 7 pagi. Selanjutnya rumusan masalahnya yaitu bagaimana kompetensi komunikatif dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lanjut slide 3. 3. Pengertian kompetensi komunikatif merupakan aspek kompetensi yang memungkinkan kita menyampaikan dan menafsirkan pesan antar personal dalam konteks tertentu. Kompetensi komunikatif lebih menekankan kepada fungsi bahasa dalam komunikasi sesungguhnya daripada menguasai bentuk dan kaidah kebahasaan. Hakikatnya, kompetensi komunikatif yaitu meliputi pengetahuan mengenai bahasa dan kosakata bahasa, pengetahuan mengenai kaidah-kaidah berbicara, mengetahui bagaimana cara menggunakan dan memberi respon. Yang selanjutnya mengetahui bagaimana cara menggunakan bahasa secara tepat dan memuaskan. Jadi dengan demikian seorang yang ingin berbicara dengan orang lain harus mengenali latar belakang sosialnya, hubungan dengan orang lain, dan tipe-tipe bahasa yang dapat digunakan bagi kesempatan tertentu. Next. Komponen kompetensi komunikatif. Yang pertama yaitu kompetensi gramatikal, di mana penguasaan kaidah kebahasaan baik verbal maupun non-verbal seperti fonologi, ilmu bunyi, ortografi penulisan, vocabulary, kosakata, penggunaan kata, dan pembentukan kalimat. Yang kedua, kompetensi sosiolinguistik. Kompetensi ini merupakan penguasaan aturan penggunaan bahasa dalam konteks sosiokultural. Yang ketiga, kompetensi wacana. Merupakan kemampuan untuk memberikan interpretasi tentang topik paragraf, bab, atau buku dengan menggunakan keterpaduan struktur dan keterkaitan makna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Septian Eriska Pratama. Nah, selanjutnya yang nomor 4 adalah kompetensi strategis. Kompetensi strategis yaitu kemampuan untuk menjelaskan efektivitas komunikasi dan mengimbangi kejumudan komunikasi antar sesama, atau dapat dikatakan kompetensi ini merupakan satu fungsi pelengkap dalam komunikasi. Karakteristik kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif meliputi pengetahuan penggunaan bahasa dan kemampuan menggunakannya dalam sebagai konteks atau situasi komunikasi. Karakteristik kompetensi komunikatif antara lain: 1. Kompetensi komunikatif bersifat dinamis, yaitu bergantung pada negosiasi makna antara dua penutur atau lebih yang sama-sama mengetahui kaidah pemakaian bahasa. Yang kedua, kompetensi komunikatif meliputi pemakaian bahasa, baik secara tertulis maupun lisan. Juga sistem simbolik yang lain. 3. Kompetensi komunikatif bersifat kontekstual. Komunikasi selalu terjadi pada variasi situasi tertentu. Yang keempat, berkaitan dengan dikotomi kompetensi dan performasi. Kompetensi mengacu pada apa yang diketahui, sedangkan performansi mengacu pada apa yang dilakukan. Yang kelima, kompetensi komunikatif bersifat relatif, tidak absolut dan bergantung pada kerjasama atau partisipan. Nah, selanjutnya slide
belajar bahasa dengan baik bila ia secara sengaja memfokuskan pembelajarannya kepada bentuk, keterampilan, dan strategi untuk mendukung proses pemerolehan bahasa. Yang kedua, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik bila ia diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penggunaan bahasa sasaran secara komunikatif dalam berbagai macam aktivitas. Yang ketiga, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik jika diperpanjang ke dalam kata komunikatif yang bisa dipahami dan relevan dengan kebutuhan dan minatnya. Yang keempat, pembelajar akan belajar bahasa dengan baik bila ia diperlukan sebagai individu yang memiliki kebutuhan dan minat pembelajar akan belajar bahasa dengan baik bila ia dibeberkan dalam data sosio-aktual dan pengalaman langsung dengan budaya menjadi bagian dari bahasa sasaran. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, kompetensi komunikatif melibatkan pengetahuan tidak saja mengenai kode bahasa, tetapi juga apa yang akan dikatakan kepada siapa dan bagaimana mengatakan secara benar dan dalam situasi tertentu. Kompetensi komunikatif berkenaan dengan pengetahuan sosial dan kebudayaan yang dimiliki penutur atau membantu untuk menggunakan dan menginterpretasikan bentuk-bentuk linguistiknya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.